Teman-teman ketika praktekkan ilmu ini, insya Allah yang baru daftar TikTok, yang baru main TikTok 1 minggu, 2 minggu, insya Allah teman-teman akan dikejar-kejar calon mitra. Siap, ya. Insya Allah. Nah, jadi teman-teman semua, saya ini pakai TikTok organik, ya. Saya nggak pakai TikTok berbayar, saya nggak pakai TikTok Ads. Kenapa? Ngapain kita berbayar kalau yang gratisan aja bisa dibayar? Setuju nggak? Dan supaya apa? Supaya kerasa banget perjuangannya. Karena kata guru saya, perjuangan adalah seni. Karena kalau misalkan kita pakai yang instan-instan, pasti ujung-ujungnya pun nggak akan bener biasanya. Kan kalau TikTok Ads itu kita secara instan. Misalkan kita baru daftar TikTok, ya. Kita baru punya 1 video tapi langsung di ads, langsung kita iklankan. Nah, tapi ketika kita belum tahu polanya, apalagi kita belum bisa prospek presentasi di WA-nya, kan bingung juga ketika banyak calon mitra. Bener nggak? Ada nggak yang ngalamin calon mitra banyak tapi bingung presentasinya gimana? Ada? Karena saya juga ngalamin. Nah, makanya yang akan saya bahas 1 jam ke depan itu ada TikTok marketing sama simulasi presentasi online, chat WA atau voice note. Jadi teman-teman gak usah telepon 15 menit, gak usah telepon setengah jam, gak usah kirim-kirim skrip, cukup teman-teman ngeyakinin sedikit aja lewat voice note, insya Allah teman-teman calon mitranya positif. Karena alhamdulillah di sini ada mitra saya juga, saya duplikasiin ilmunya, prospek via WA 4 bulan, beliau tembus motor, ada Kang Acil, beliau post dulu ya. Jadi teman-teman semua, nanti kita bedah ya. Kita sekarang gimana caranya supaya video kita ini bisa up ya, bisa viral di TikTok sampai menarik calon mitra. Nah, nanti kita bahas di materi kedua cara prospeknya. Jadi ala saya lah gitu ya. Karena kebanyakan kan yang prospek via WhatsApp itu ada yang telepon ya. Ada yang telepon, ada yang pakai skrip. Nah, kalau saya ini pakai voice note, teman-teman. Pakai voice note tapi insya Allah nanti rasain aja sama teman-teman, tinggal praktekkan istiqomah. Dan ini kalau teman-teman mau jago closingan di WA, ya sebetulnya bukan dari 100% bahas tentang PTBS ya. Teman-teman semua. Ketika teman-teman closing di WA itu sebetulnya apa? Calon mitranya udah nyaman, udah percaya sama kita. Setuju nggak? Nah, makanya apa? Pondasinya ada di mana? Ada di TikTok. Pondasinya ada di TikTok dulu. Kalau teman-teman di TikToknya udah besar nih misalkan followernya, tapi belum ada tingkat trust, kepercayaan dari netizennya, tetap itu susah closing walaupun teman-teman udah habis-habisan presentasi. Tapi ketika teman-teman baru sapa aja, Assalamualaikum, calon mitra masuk, kita sapa, Waalaikumsalam, dengan siapa, asal mana, Kang saya mau gabung. Ketika voice note dikit, transfer. Kemarin alhamdulillah malam minggu masuk reguler teman-teman. Nanti ada ya. Nanti ada testimoninya. Aneh teman-teman semua. Makanya saya tuh kata Kang Agus, Kang tadi boga naon ya. Kalau kata Sundanya itu Kang tadi boga jampe naon. 1 jam, 2 jam paling lama 1 minggu gitu bisa closingan. Nah itu bukan saya yang pintar tapi Allah yang menolong saya. Bener nggak? Nah gitu ya. Karena konsep-konsep teknik-teknik ini hanya jembatan, hanya wasilah. Nah jadi yang pertama saya akan bahas TikTok marketing, the powerful of organic. Nah, di sini teman-teman yang baru mulai TikTok, coba dulu di organik, jangan dulu TikTok Ads. Tapi saya nggak ngelarang teman-teman untuk TikTok Ads. Silahkan, itu bebas. Yang punya modal boleh TikTok Ads. Ya. Tapi yang baru merintis, belum berbonus misalkan, belum dapat bonus besar, kita mainnya di organik dulu. Ya, kecuali yang udah jalan bonusnya bisa tuh seminggu sekali atau setiap bikin konten di up gitu ya, pakai TikTok Ads minimal 15.000 1 hari. Nah, the powerful kekuatan TikTok marketing ini ada di dua konten ya, 2 konsep konten. Nah, yang pertama ini ada konten personal dan konten edukasi. Nah, teman-teman kira-kira selama ini nih udah pernah belum bikin konten edukasi? Nah, baru dikit ya. Nah, gimana hasilnya sekarang closingannya banyak gak? Belum ya? Kurang ya? Nah,
ketika teman-teman banyak konten edukasi contohnya apa? Misalkan teman-teman hadir gitu ya, muncul di TikTok, memberikan edukasi tentang produk, tentang perbedaan MLM dengan PTBase, tentang apa namanya? Penjualan langsung dan konvensional. Jadi teman-temannya hadir. Misalkan teman-teman, Kang, saya belum ada ilmunya. Saya belum tahu apa yang harus saya sampaikan. Banyak video mentor-mentor. Misalkan ada video Kang Dani, ada video Kang Risyana, ada video saya ngelewat yang sedang bahas MLM PTBase, perbedaan. Nah, itu contek sama teman-teman, gitu ya. Ditulis. Saya ingat tuh, ada yang kenal Teh Wiwin nggak? Ada Teh Wiwin. Itu selalu minta izin, padahal nggak harus minta izin ke saya kalau mau download. Itu benar-benar saya ngelihat TikToknya bagus banget. Kata-kata saya bisa mirip langsung sama beliau, teman-teman. Dan itu alhamdulillah saya dapat testimoni Teh Wiwin itu closingannya seminggu kadang 3, kadang 4. Ketika udah mulai konten edukasi. Ketika udah mulai mau konten edukasi, jangan sampai kebanyakan kita konten reward doang. Ya. Jadi nge-share pencapaian orang lain terus tapi kitanya nggak ada. Edukasinya nggak ada gitu ya. Nah makanya teman-teman harus mengedukasi. Dan yang kedua konten personal. Nah konten personal ini untuk apa? Ini untuk meningkatkan trust ya. Kepercayaan si netizen kepada kita. Dan meningkatkan si TikTok juga percaya sama kita. Oh berarti ini orangnya ada. Oh berarti ini bukan akun fake gitu. Makanya kita harus muncul ya. Nah itu konten personal. Nah konten personal ini teman-teman semua hampir sama ya. Kalau konten edukasi kita yang muncul, kita mengedukasi. Atau misalkan kitanya gak mau muncul tapi teman-teman misalkan video alam gitu ya. Video alam tapi kata-katanya mengedukasi. Ada kan pernah nggak ada video dari bisnis online PTBase? Nah itu kan ada edukasi apa ya. Nah itu seperti itu bisa kalau teman-teman belum berani. Yang penting isinya mengedukasi lah. Gitu. Nah kalau konten personal itu teman-teman hadir gitu. Wajib misalkan balas-balas komentar pakai video. Gitu ya, balas-balas komentar pakai video. Terus kita ketika ada pertemuan home sharing seperti ini bikin-bikin video. Jadi kita branding. Ya, branding kita diperkuat supaya apa? Supaya orang itu lebih percaya gitu. Oh ini pemilik akunnya ternyata ada. Oh ini pemilik akunnya ternyata aktif. Oh ini calon sponsor saya ternyata kenalan sama mentor-mentor yang luar biasa, itu meningkatkan kepercayaan. Kalau teman-teman nggak ada hadir, itu rata-rata nggak maksimal closingannya. Gitu. Rata-rata si calon mitranya, si netizennya itu kurang trust. Kadang-kadang teman-teman ya, orang itu ketika masuk ke WA kita, itu udah dijelasin sama kita, tapi gabungnya ke orang lain. Benar nggak? Karena pilih-pilih mentor gitu. Pilih-pilih mentor. Saya kemarin ada tuh Kang Acil tahu tuh lagi di jalan kemarin Bu Desi dari Padang lagi di jalan, dia udah dijelasin sama Pak Ahdan Haris, dia udah dijelasin sama AKP Rini, udah dijelasin sama siapa ya Amir Maser, tapi gabungnya ke saya reguler. Kenapa coba? Karena dia nggak yakin gitu, dia nggak yakin bahwa itu Ahdan Haris asli, karena TikToknya nggak ada edukasinya sedikit gitu. Nggak yakin juga AKP ini yang asli karena pengikutnya cuma 1000. Nggak yakin juga Pak Amir Maser. Gitu. Padahal itu benar-benar Pak Amir Maser. Nah jadi caranya apa? Kita perbanyak konten personal muncul gitu. Muncul di TikToknya. Mau bahas apalah gitu. Yang penting muka kita tuh ada. Ya. Muka kita ini ada di TikTok gitu, teman-teman. Nah itu kekuatan dari TikTok organik. Ya, jadi pakai konten edukasi dan konten personal. Nah, terus teman-teman jangan banyak konten sholawat juga. Nah, ini kenapa? Konten sholawat itu hanya untuk menarik viewer dan menarik follower, teman-teman. Nah, ini catatan pentingnya apa? Di TikTok ini bukan acuannya itu bukan follower, tapi acuannya viewers sama like. Gini teman-teman ada 2 pilihan ya. Teman-teman jawab, yang pertama pilihannya mending follower banyak tapi viewernya nggak ada, atau mending follower sedikit atau sedang penontonnya banyak. Mending yang kedua ya, mending yang kedua, apalagi yang ketiga follower banyak, penonton banyak, wih lebih keren, betul ya? Nah jadi teman-teman semua sekali lagi catatan pentingnya, acuannya TikTok ini bukan follower,
teman-teman gak usah pesimis, oh Kang saya baru 500 follower, Kang saya butuh 300 follower, saya baru 1000 follower, gak apa-apa. Tapi usahakan setiap videonya itu penontonnya banyak. Karena kalau dari satu video aja penontonnya banyak, itu follower pasti ngikutin gitu. Atau misalkan videonya boom nih, 30.000 penonton sampai jutaan, itu otomatis gak perlu konten sholawat pun otomatis banyak yang follow gitu. Kemarin saya lihat kontennya Pak Michael, ngobrol juga sama Pak Adut ya, Pak Michael. Dia itu konten-konten hiburan seperti biasa ya, joget-joget tapi ada edukasinya gitu ya. Itu follower ningkat, gak usah konten sholawat gitu ya. Kemudian menjawab negatif orang. Percaya nggak ada rumah 3 miliar, ini saya sama orangnya, itu kan keren juga bisa dicontek-contek teman-teman. Gitu. Nah jadi sebetulnya bukan follower ya, tapi viewers.